Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi elastisitas, di mana sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana sifat dari suatu benda. Mengapa demikian? Dikarenakan benda itu sendiri dikategorikan atau digolongkan menjadi dua sifat. Yang pertama yaitu benda dikategorikan memiliki sifat elastis, dan yang kedua, benda dikategorikan sebagai benda yang memiliki sifat tidak elastis atau dapat dikatakan juga sebagai benda bersifat plastis. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan dari pembelajaran mengenai materi elastisitas ini. Jadi, tujuan pembelajaran yang kita lakukan yang pertama adalah peserta didik diharapkan dapat menyebutkan ciri-ciri dari benda plastis dan juga benda elastis. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan mengenai konsep tegangan, regangan, serta modulus Young atau modulus elastisitas. Dan yang terakhir, melalui percobaan sederhana, peserta didik dapat mengklasifikasikan sifat dari suatu benda. Berbicara mengenai sifat elastisitas dari suatu benda, maka kita harus mengetahui definisi dari sifat elastisitas. Jadi, sifat elastisitas suatu benda merupakan kemampuan dari suatu benda tersebut untuk kembali ke bentuk awalnya ketika gaya luar yang diberikan tersebut dihilangkan. Nah, untuk mempermudah maksud dari penjelasan atau definisi dari sifat elastisitas tersebut, maka di sini saya perumpamakan dengan ketapel. Di sini kalian semua tentu tidak asing dengan bentuk dari ketapel itu sendiri ya. Dimana ketapel itu dia memiliki karet ya, karet ketapel. Nah, karet ketapel ini kita tarik, dimana tarikan inilah yang disebut sebagai gaya luar. Ketika tarikan ini kita lepaskan, maka karet dari ketapel itu sendiri akan kembali ke bentuk awal atau ke posisi awalnya. Nah, inilah yang disebut dengan sifat elastisitas. Jadi, ketapel ini sendiri masuk ke dalam kategori benda yang bersifat elastis. Berkebalikan dengan benda yang bersifat plastis, di mana ketika benda itu sendiri diberikan gaya luar, kemudian gaya luar tersebut dihilangkan, maka benda tersebut tidak dapat kembali ke posisi awal atau ke keadaan awalnya, sehingga benda tersebut dikatakan sebagai benda plastis. Sebagai contoh di sini plastisin. Plastisin ketika kita berikan tekanan kepada plastisin tersebut, kemudian tekanan tersebut kita hilangkan, maka plastisin tersebut tidak dapat kembali ke posisi awalnya. Sehingga di sini plastisin tersebut dikatakan sebagai benda plastis. Maka sebagai catatan di sini, apabila benda tersebut dikatakan memiliki sifat elastisitas, yaitu ketika benda tersebut diberikan gaya luar dan gaya luar tersebut dihilangkan, maka benda tersebut akan dapat kembali ke bentuknya semula. Berkebalikan dengan benda yang memiliki sifat plastis, yang dimana benda tersebut cenderung tidak dapat kembali ke bentuknya semula ketika gaya luar yang diberikan tersebut dihilangkan. Jadi, pengaruh dari sifat keelastisitasan suatu benda ini juga dikarenakan oleh tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Mengapa dikatakan demikian? Dikarenakan tegangan itu sendiri menunjukkan kekuatan gaya yang menyebabkan benda dapat berubah bentuk. Untuk persamaan dari tegangan itu sendiri, di sini kalian bisa lihat bahwa tegangan merupakan perbandingan antara gaya eksternal terhadap luas penampang. Nah, untuk regangan sendiri merupakan tolak ukur seberapa jauh benda tersebut dapat berubah bentuk. Di sini persamaannya dapat kalian lihat bahwa regangan merupakan perbandingan antara perubahan panjang terhadap panjang awalnya. Terakhir, untuk modulus Young itu sendiri, di mana modulus Young menggambarkan bagaimana ukuran kekuatan suatu bahan elastis yang merupakan ciri dari suatu bahan, yang di sini diartikan sebagai semakin kuat suatu benda, maka nilai dari modulus Young itu juga akan semakin tinggi atau besar.
Nah, persamaan dari modulus Young sendiri yaitu merupakan perbandingan antara tegangan terhadap regangan. Di sini kalian bisa lihat persamaannya ya. Untuk lebih mempermudah, di sini terdapat contoh soal di mana dikatakan di soal bahwa terdapat kawat logam memiliki diameter 1,4 mm yang berarti jari-jarinya adalah 0,7 mm, memiliki panjang 60 cm sebelum dia digantungi dengan beban. Nah, bebannya sendiri memiliki massa 100 gram. Kawat tersebut ketika telah digantungi oleh beban, dia memiliki pertambahan panjang senilai 0,3 mm atau 3 kali 10 pangkat 4 meter dan memiliki percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan pertama adalah nilai dari tegangan. Kita tahu bahwa tegangan tadi merupakan perbandingan antara gaya eksternal terhadap luas penampang. Sehingga di sini kita masukkan nilai dari gayanya ya. Untuk F sendiri adalah massa dikali gravitasi, kemudian luas penampang karena di sini dia diameter, berarti bentuknya adalah lingkaran, sehingga untuk luas penampangnya di sini kita masukkan πr kuadrat. Kita masukkan nilainya sehingga kita akan dapatkan nilai dari tegangan yaitu 6,36 dikali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kemudian untuk nilai regangannya, di mana tadi persamaan dari regangan adalah perbandingan antara perubahan panjang dengan panjang awalnya. Sehingga di sini kita masukkan nilai delta L-nya adalah 3 kali 10 pangkat 4 meter dibagi dengan 0,6 meter, sehingga didapatkan nilai dari regangannya yaitu 5 kali 10 pangkat 4. Terakhir, untuk nilai modulus Young, di mana nilai modulus Young adalah perbandingan dari tegangan terhadap regangan. Dan di sini didapatkan nilai akhir dari modulus Young atau modulus elastisitasnya itu senilai 1,272 dikali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Beranjak dari contoh soal yang tadi, di sini terdapat sebuah grafik yang dimana grafik ini menggambarkan batas elastisitas. Nah, jadi elastisitas benda ini memiliki batas sampai suatu besar gaya tertentu, yang apabila ketika gaya yang diberikan itu kurang dari batas elastisitas, maka benda tersebut dapat kembali ke bentuknya semula, sehingga benda dikategorikan memiliki sifat elastis. Berkebalikan, jika apabila gaya yang diberikan lebih dari batas elastisitasnya, maka benda tidak dapat dikembalikan ke bentuknya semula, sehingga di sini benda dikategorikan sebagai benda plastis. Dapat dilihat di sini grafik menunjukkan batas elastisitas, yang dimana grafik ini merupakan grafik tegangan terhadap regangan. Kita lihat bahwa grafik di sini terlihat linear ya, dari titik U ke titik A, di mana titik O sampai dengan titik A ini merupakan batas kesetimbangan atau hukum Hooke. Hukum Hooke ini akan kita pelajari lebih lanjut pada kesempatan selanjutnya. Nah, pada titik A ini, titik A ke B, ini merupakan batas dari elastisitas bahan atau benda yang apabila jika benda tersebut ditarik atau diberikan gaya yang lebih besar hingga melebihi batas elastisnya, maka benda tersebut tidak dapat kembali ke bentuknya semula, bahkan dia bisa patah atau bahkan putus. Ya, nah disitulah benda berada pada titik C atau titik tekuk. Selanjutnya, perbandingan antara tegangan dengan regangan yang dialami benda dalam daerah linear grafik, yaitu dari titik O ke A, itu merupakan konstanta yang disebut sebagai modulus Young atau modulus elastisitas. Jadi pada grafik ini dapat kita lihat bahwa ketika benda berada pada titik O sampai dengan titik A, gaya tariknya yang diberikan sebatas titik O sampai dengan titik A, maka benda tersebut masih dapat dikategorikan sebagai benda elastis dikarenakan benda tersebut dapat kembali ke bentuknya semula. Sedangkan apabila
benda tersebut diberikan gaya melebihi dari batas elastis pada titik B, maka benda tersebut akan cenderung tidak dapat kembali ke bentuknya semula, bahkan dia akan patah ataupun putus dan sebagainya, yang tidak memungkinkan untuk kembali ke bentuknya semula, sehingga benda tersebut dikatakan sebagai benda plastis. Setelah kita memperhatikan grafik batas elastisitas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa benda yang bersifat elastis dapat berubah menjadi benda yang bersifat plastis ketika gaya luar yang diberikan melebihi dari batas elastisitasnya. Sebagai contoh adalah karet gelang, yang dimana karet gelang tersebut masuk ke dalam kategori benda yang bersifat elastis. Tetapi ketika gaya luar yang diberikan itu lebih besar dari batas elastisitasnya, atau gaya tarik pada karet gelang tersebut sangat kuat yang menyebabkan karet gelang tersebut putus, maka karet gelang tersebut berubah sifat menjadi plastis. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, yang dimana secara keseluruhan dapat kita simpulkan bahwa benda yang masuk ke dalam kategori benda elastis adalah benda yang dia diberikan gaya luar, kemudian gaya luar tersebut dihilangkan, dia akan dapat kembali ke bentuknya semula, berkebalikan dengan benda yang dikategorikan sebagai benda yang bersifat plastis. Kemudian sifat dari keelastisitasan bahan itu juga tergantung pada regangan, tegangan, dan juga modulus elastisitas. Nah, pada modulus elastisitas ini juga dia memiliki batas dari elastisitasan suatu bahan, yang dimana jika benda atau bahan yang bersangkutan itu diberikan gaya luar melebihi dari batas elastisitasnya, maka dia akan masuk ke dalam kategori benda yang bersifat plastis. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kalian dapat melakukan percobaan sederhana di rumah kalian masing-masing dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kalian. Kemudian, kalian dapat klasifikasikan benda-benda tersebut masuk ke dalam kategori benda yang bersifat elastis maupun benda plastis. Kalian juga dapat mengamati bagaimana ketika benda-benda tersebut kalian berikan gaya luar melebihi dari batas elastisitasnya. Apakah benda tersebut masih masuk ke dalam kategori benda yang bersifat elastis atau justru menjadi benda yang bersifat plastis. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.